Mari kita mencari Tuhan melalui doa. Bapa kami, Tuhan kami. Betapa istimewanya kami memanggil Engkau Bapa. Bapa kami yang di surga. Yang terbayang di pikiran kami bila kami menyebut Bapa adalah seseorang yang mengasihi kami. Yang rela memberikan segala-galanya untuk menyelamatkan kami dari dosa kami. Bapa, sementara kami hendak membuka firman-Mu malam ini, kami meminta. Kami memohon kehadiran Roh Suci-Mu. Berikanlah kami pengertian, bukan hanya pengertian akal budi, tapi juga pengertian di hati kami. Agar kami bisa sungguh-sungguh sepenuhnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk berdoa. Dan terima kasih karena Engkau mau mendengarkan kami. Karena kami mohon atas nama Yesus yang mulia. Amin. Saya ingin mengawali pelajaran ini dengan berkata bahwa ada hubungan yang amat sangat erat antara apa yang terjadi pada salib di Kalvari dengan apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Beberapa minggu kemudian, Anda berkata, hubungan apa yang mungkin ada antara salib Kristus dan apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Faktanya adalah, kebanyakan orang Kristen pada waktu membaca cerita di Kisah Rasul pasal 2, yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Kristus. Mereka berfokus hampir semata-mata hanya apa yang terjadi di dunia pada hari Pentakosta. Lidah-lidah api tampak, dan ada tiupan angin, dan orang-orang dipenuhi oleh roh dan mereka berbicara dalam bahasa lain. Anda tahu, kebanyakan penekanannya pada apa yang terjadi di ruang atas itu di bumi ini. Tetapi malam ini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya peristiwa penting pada hari Pentakosta itu bukan terjadi di bumi. Peristiwa penting pada hari Pentakosta itu terjadi di surga. Dan peristiwa yang di surga itu memiliki kaitan yang tak terpisahkan dengan apa yang telah dilakukan Yesus di atas salib di Kalvari. Sekarang saya mau sampaikan beberapa kisah, terutama dari Perjanjian Lama, yang menunjukkan bahwa pertama-tama harus ada korban atau persembahan. Lalu setelah persembahan itu, ada api dari langit, di mana Tuhan menyatakan bahwa Dia berkenan akan persembahan itu. Ingat, ini urutannya, korban atau persembahan. Api dari langit untuk menunjukkan Tuhan berkenan akan korban atau persembahan itu. Kisah yang pertama yang ingin saya bahas adalah kisah mengenai korban yang dibuat oleh Habel. Alkitab tidak menjelaskan secara persis bagaimana korban yang dipersembahkan Habel itu dibakar. Tapi dari semua pelajaran malam ini, jelas cara Tuhan menunjukkan bahwa korban Habel diterima. Yaitu dengan adanya api turun dari langit atas korban yang Habel persembahkan. Saya mau baca suatu pernyataan penting yang terdapat dalam majalah Signs of the Times, edisi tanggal 6 Februari tahun 1879. Di sini Ellen White menuliskan bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia berkenan. Ada hal menarik, beberapa tahun yang lalu, saya melakukan semacam riset yang cukup luas atas kitab Kejadian. Dan dari komentar-komentar yang saya baca, kebanyakan para komentator berkata bahwa cara Tuhan tunjukkan bila Dia berkenan pada korban Habel adalah asap korban yang dibakar itu naik ke atas. Cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak berkenan pada korban Kain, adalah bila asapnya turun ke bawah. Itu spekulasi yang menarik, tapi itu bertentangan dengan yang dikatakan Alkitab mengenai cara Tuhan berkenan atas suatu korban. Ellen White tidak menambahi Alkitab. Dia hanya menyatakan apa yang terdapat di bagian lain Alkitab. Perhatikan yang dikatakannya. Tuhan menghargai. Yang artinya Tuhan berkenan. Tuhan menghargai korban ini. Dan api turun dari langit dan menghabiskannya. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia berkenan pada korban Habel? Dengan menurunkan apa? Api dari langit. Marilah kita beralih ke kemah suci yang ada di padang gurun. Sewaktu kemah suci itu ditabiskan, bagaimana Tuhan tunjukkan bahwa Dia menerima korban-korban yang dipersembahkan? Mari kita baca Imamat 9 ayat 22-24. Imamat 9 ayat 22-24, dikatakan di sini.
Harun mengangkat kedua tangannya ke atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Lalu turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban pendamaian. Dan Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan. Mereka keluar lalu memberkati bangsa itu. Perhatikanlah. Lalu kemuliaan Tuhan nampaklah kepada segenap bangsa itu. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan Dia berkenan atas korban-korban itu? Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Waktu semua umat itu melihatnya, bersoraklah mereka. Lalu mereka sujud menyembah. Marilah kita bahas ketika Daud mempersembahkan korban di pengirikan milik Ornan. Ini sewaktu tabut perjanjian akan diambil. Perhatikan 1 Tawari 21 ayat 26. Pola yang sama korban persembahan itu diterima baik oleh Tuhan dengan menurunkan api dari langit. Perhatikanlah 1 Tawari 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawabnya dari surga dengan apa? Dengan menurunkan api ke atas mezbah korban bakaran itu. Sekali lagi, korban persembahan, lalu api yang menunjukkan bahwa Tuhan berkenan. Sekarang, kita bahas mengenai pentahbisan bait suci yang dibangun Salomo. 2 Tawari 7 ayat 1. Dikatakan di sana, setelah Salomo selesai berdoa, api pun turun dari langit dan membakar korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan, apa, memenuhi bait itu. Bagaimana Tuhan nyatakan bahwa Dia menerima dan berkenan atas korban-korban persembahan itu? Api turun dari langit dan membakarnya habis korban-korban itu. Sekarang marilah berbicara mengenai zaman para nabi. Mari kita baca bersama 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia berkenan menerima korban Elia yang ditempatkan Elia di atas mezbah? Perhatikan 1 Raja-Raja 18 ayat 38-39. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh umat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Serta berkatalah mereka, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Jadi bagaimana Tuhan nyatakan bahwa Dia menerima korban yang ditaruh di atas mezbah? Dengan mencurahkan apa? Dengan mencurahkan api dari langit membakar habis korban-korban itu. Nah, ada ilustrasi lain di Alkitab yang tidak berkaitan dengan api. Tetapi itu menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan perkenanannya akan korban yang dipersembahkan. Di Perjanjian Lama terdapat 2 kisah tentang batu. Dan saya akan bahas sepintas saja karena tidak banyak waktu, tapi saya ingin Anda mengerti gambarannya. Kisah batu yang pertama terdapat di Keluaran 17, pada beberapa ayat di awalnya. Di sana Tuhan menyuruh Musa mengambil tongkatnya. Tongkat melambangkan penghakiman. Setiap kali Musa angkat tongkatnya, penghakiman dijatuhkan ke atas Mesir, bukan? Jadi Musa mengangkat tongkatnya, lalu apa yang harus dipukulnya? Dia harus memukul batu itu. Dan setelah batu itu dipukul, apa yang terjadi dengan batu tersebut? Batu itu mengeluarkan apa? Airnya. Nah, batu itu melambangkan apa? Dengan jelas Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10, bahwa batu itu adalah Kristus. Batu itu melambangkan Kristus. Nah, apa yang dilambangkan dengan batu yang dipukul dengan tongkat lalu batu mengeluarkan air? Di Yesaya pasal 53, dikatakan bahwa Yesus itu dipukul dan ditindas Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah batu itu yang dipukul oleh tongkat penghakiman Allah sebagai pengganti kita. Dan hasilnya, apakah yang dicurahkan Yesus pada hari Pentakosta? Dia bisa mencurahkan apanya? Rohnya. Karena air melambangkan apa? Air melambangkan Roh Kudus, benar. Anda bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 13, di mana dikatakan bahwa kita semua telah minum dari satu roh. Air yang keluar dari batu itu melambangkan Roh Kudus. Mengapa Yesus dapat mengirim Roh Kudus? Karena pertama, Dia telah diapakan? Dia telah dipukul oleh penghakiman Tuhan. Dia menanggung penghakiman kita ke atas dirinya sendiri.
Tetapi ada episode batu yang kedua, yang terdapat di Bilangan 20 ayat 8-11. Di sana Musa disuruh ke batu itu, tapi bukan memukulnya. Melainkan untuk apa? Untuk berbicara kepada batu itu. Jadi sebenarnya secara simbolis Musa berbicara kepada siapa? Dia berbicara kepada Kristus. Dan bukannya berbicara kepada batu itu tetapi apa yang dilakukannya? Dia memukul batu itu 2 kali. Mengapa Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada batu itu agar batu itu mengeluarkan airnya? Dengarkan saudara-saudara, Yesus hanya perlu mati 1 kali untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jika kita menginginkan Roh Kudus hari ini, Yesus tidak harus dipukul lagi. Cukup kita hanya meminta Roh Kudus dan Tuhan akan memberi kita Roh Kudus-Nya. Jadi, perhatikan sekali lagi, korban memungkinkan dicurahkannya apa? Korban memungkinkan dicurahkannya Roh Kudus. Sekarang, marilah kita berbicara sedikit mengenai peta dari Bait Suci. Pertama-tama kita perhatikan bahwa Yesus datang dan hidup bersama kita di perkemahan. Lalu dia pindah kemana? Ke pelataran. Dia pindah ke mezbah korban di mana dia mati untuk dosa-dosa kita. Kemudian dia bangkit di mana? Dia bangkit di bejana pembasuhan, sebagaimana dipelajari tadi malam. Bejana pembasuhan itu melambangkan kebangkitannya. Sekarang, coba saya tanya, kemana Yesus akan pergi berikutnya dalam pelayanannya? Dia mengikuti urut-urutan bait suci. Jadi kita bisa memperkirakan langkah berikutnya apa? Memasuki bilik suci dari bait suci. Coba saya tanya apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Yesus sudah dikorbankan, Yesus sudah mati. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa dia menerima pengorbanan Kristus? Pada hari Pentakosta, Tuhan mengirimkan apa? Roh Kudus. Dan apa yang tampak pada hari Pentakosta? Lidah-lidah seperti apa? Lidah seperti api. Dengan kata lain, peristiwa kunci hari Pentakosta adalah bahwa Tuhan di surga dengan mengirim apinya. Menyatakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus telah berkenan diterima. Dan api di bumi merupakan pengumuman bahwa korban telah diterima. Mari saya bacakan pernyataan yang bermakna dari Ellen White. Tak henti-hentinya saya mengagumi tulisan Ellen White. Pendidikannya hanya 2,5 tahun di sekolah dasar. Tetapi dia memahami hal-hal ini. Dia memiliki pengertian yang luas dan mendalam. Di dalam gereja MAHK, kami meyakini dia memiliki karunia nubuat. Dan saya sudah baca ribuan halaman bukunya dan saya setuju 100% dengan penilaian tersebut. Bukan karena orang memberitahukan saya. Bukan karena gereja yang mengajar saya demikian. Tetapi karena saya sudah mempelajarinya sendiri. Perhatikan dikatakannya dalam bukunya, Acts of the Apostles, Kisah Para Rasul, halaman. Bukan Acts of the Apostles, memang juga ada di sana. Tapi ini di The Story of Redemption, halaman 386. Yang diulangi lagi di Acts of the Apostles. Tetapi yang saya tulis di sini dari The Story of Redemption, halaman 386. Perhatikan yang dia katakan. Tercariknya tabir bait suci menunjukkan bahwa korban-korban dan upacara Yahudi tak lagi diterima. Korban agung sudah dipersembahkan dan sudah diterima. Korban agung sudah diapakan? Sudah dipersembahkan dan diterima. Perhatikan, dan Roh Kudus yang turun. Pada hari Pentakosta membawa pikiran murid-murid. Dari bait suci di dunia ke bait suci yang di surga. Di mana Yesus telah masuk dengan darahnya sendiri. Sekarang dengarkan ini. Untuk dicurahkan kepada murid-muridnya. Jasa dari penebusannya. Untuk apa Yesus masuk ke bilik suci? Untuk mencurahkan apa ke dunia kepada murid-muridnya? Jasa dari penebusannya. Anda berkata, Pendeta Bor, apa jasa dari penebusannya? Sederhana sekali. Jasa penebusannya adalah hidupnya yang sempurna dan kematiannya atas dosa. Dengan kata lain, Yesus dengan menjalani suatu kehidupan yang sempurna, sekarang memiliki hidup yang bisa diberikannya kepada siapapun yang datang kepadanya dengan iman dan meminta hidupnya itu. Dan dengan mati di atas salib, Yesus sekarang memiliki kematian yang bisa diperhitungkannya sebagai milik kita. Jika kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, itulah jasa penebusannya di dunia ini. Dengan kata lain, Yesus pergi ke surga, dan kini dia memiliki kehidupan yang sempurna dan kematian yang sempurna. Yang bisa diberikannya kepada siapapun yang datang kepadanya dengan iman. Sekarang, pertanyaannya adalah,
kemanakah Yesus pergi ketika dia naik ke surga? Nah, jika Anda melihat peta bait suci, itu tidak sulit. Yesus kemana? Dia pergi ke bilik suci dari bait suci. Tapi kita tidak punya urutan sederhana bait suci yang bisa ditelusuri. Kita mesti lihat kitab Wahyu. Dan memeriksa kemana Yesus berada setelah dia naik ke surga. Perhatikan apa yang terdapat di Wahyu 4 ayat 5. Ini sudah di surga, ini setelah kenaikan Kristus. Perhatikan Wahyu 4 ayat 5, dan ini ditulis pada tahun 95 AD. Jadi 60 tahun setelah kebangkitan Kristus. Kita akan lihat di mana Yesus berada 60 tahun setelah kebangkitannya. Dikatakan di sana dalam Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat. Dan bunyi guruh yang menderu. Dengarkan, 7 dian menyala-nyala. Menyala-nyala di hadapan tahta itu. Yang adalah ketujuh roh Allah. Coba saya tanya, di mana lokasi ketujuh kaki dian yang menyala di bait suci? 7 kaki dian itu berada di bilik suci di dalam bait suci. Jadi di manakah tahta itu berada? Ada di bilik suci. Sebab dikatakan di sini bahwa ada 7 kaki dian yang bernyala-nyala. Dan apakah yang dilambangkan oleh 7 kaki dian bernyala-nyala itu? Dikatakan di sini bahwa mereka melambangkan, apa? 7 roh Allah. Jangan salah paham, itu bukan berarti ada 7 roh kudus. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan keseluruhan atau keutuhan. Dengan kata lain, 7 adalah angka simbolis yaitu keseluruhan atau keutuhan dari Roh Kudus. Sekarang, perhatikan Wahyu 4 ayat 5, kaki dian yang menyala ada di sana, di hadapan tahta, 7 kaki dian itu. Tapi kemudian di pasal 5, Yesus tiba. Dan saya mau Anda perhatikan apa yang terjadi ke 7 kaki dian bernyala-nyala itu. Wahyu pasal 5, dan sekarang marilah kita baca ayat 8. Lalu kita kembali ke ayat 6. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ini Yesus. 4 makhluk dan 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas. Sekarang dengarkan ini, cawan emas penuh dengan apa? Penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Pertanyaan, di mana kemenyan dipersembahkan di dalam bait suci? Kemenyan dipersembahkan di bilik suci dalam bait suci, yaitu di mezbah pedupaan. Jadi di manakah peristiwa dalam Wahyu pasal 4 dan 5 terjadi? Terjadinya di bilik suci karena di sanalah terdapat 7 kaki dian, dan juga ada mezbah ukupan dari emas. Tetapi sekarang saya mau kita perhatikan Wahyu 5 ayat 6. Ini adalah ayat kunci. Yesus sekarang muncul. Ini terjadi di surga. Dikatakan di sini, maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu. Berdiri. Apa? Seekor anak domba. Di mana anak domba ini berada? Di tabut perjanjian? Tidak. Dia berada di ketujuh kaki dian itu berada. Dan di mezbah pendupaan itu. Lalu dikatakan, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Pertanyaan, apakah anak domba ini baru saja disembelih? Dan baru saja naik ke surga? Ya, karena ini terjadi di surga setelah kenaikannya, setelah pengorbanannya. Tetapi sekarang perhatikan suatu pernyataan yang sangat menarik. Dikatakan di sini, bertanduk 7. Dan bermata 7, dan sekarang dengarkan baik-baik, itulah ketujuh roh Allah. Yang bagaimana? Yang diutus ke seluruh bumi. Di Wahyu 4 ayat 5 ketujuh roh Allah itu berada di mana? Berada di hadapan tahta. Tapi di pasal 5 ketika Yesus muncul, anak domba itu muncul. Apa yang terjadi pada ketujuh roh atau Roh Kudus yang sempurna itu? Roh Kudus sempurna itu, diutus ke seluruh bumi. Coba saya tanya, peristiwa apa terjadi ketika kepenuhan Roh Kudus diutus ke seluruh dunia? Roh Kudus itu diutus kapan? Pada hari Pentakosta. Anda lihat kaitannya di sini? Anak domba disembelih, lalu kepenuhan Roh Kudus dicurahkan. Jadi yang terjadi pada hari Pentakosta adalah Tuhan mengumumkan melalui api ke dunia. Bahwa di surga pengorbanan Yesus Kristus atas hukuman dosa telah diterima. Dan sekarang bait suci dibuka untuk pelayanannya. Sekarang mari kita buka bersama Ibrani 9 ayat 12. Dan saya baca dari KJV karena KJV terjemahannya yang paling tepat untuk ayat ini.
Ingatlah, caranya adalah kita memilih terjemahan Alkitab terbaik. Tidak ada terjemahan sempurna, ada beberapa yang pro dan ada yang kontra, dan sebaliknya. Kita perlu mencari terjemahan yang terbaik. Dan yang ini, KJV lah yang terbaik terjemahannya. Perhatikan apa katanya. Bukan dengan darah kambing atau anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri, yaitu Yesus. Dia telah masuk satu kali, kemana? Ke dalam tempat atau bilik yang kudus. Banyak terjemahan tempat yang maha kudus itu terjemahan yang salah. Dikatakan, masuk satu kali ke dalam tempat yang kudus atau bilik kudus. Setelah mendapatkan penebusan kekal bagi kita. Sekarang dengarkan baik-baik yang akan saya katakan. Upacara Paskah diadakan di awal musim semi menurut kalender Yahudi. Malah, sebenarnya itu pada awal musim semi sekitar Easter. Pentakosta terjadi pada akhir musim semi. Sekitar bulan Mei. Sekarang, mungkinkah Yesus masuk ke bilik maha suci pada waktu kenaikannya? Tidak. Saya jelaskan mengapa. Karena upacara di bilik maha suci pada musim apa? Upacara bilik maha suci diadakan pada musim gugur. Sedangkan Yesus mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, yang terjadi kapan? Pada musim semi. Bagaimana mungkin Yesus masuk pada perayaan musim semi ke bilik maha suci? Yang nanti terjadi pada perayaan musim gugur? Anda paham yang saya katakan? Jadi, dengan kata lain, Yesus Kristus tidak mungkin masuk ke bilik maha suci pada waktu kenaikannya untuk mencurahkan Roh Kudus. Karena itu bukan pada hari grafirat yang diadakan di musim gugur. Tetapi kapan terjadinya? Di musim semi, pada waktu perayaan Pentakosta. Sekarang mari saya beri ilustrasi agar Anda mengerti apa yang Yesus lakukan ke surga. Saya mau Anda membayangkan seorang pemilik bank. Pemilik bank ini, karena belas kasihannya, dia berkata, saya kasihan pada orang-orang di dunia, mereka terbebani begitu banyak utang. Dengan berbagai cicilan, kartu kredit, pembelanjaan dan biaya pendidikan, kredit mobil, dan hutang-hutang lainnya. Maka yang akan saya lakukan adalah menaruh cukup banyak uang di bank. Untuk pelunasan tagihan semua orang di dunia. Apapun hutang itu, cicilan KPR, kartu kredit, bon department store, biaya pendidikan, semua hutang. Saya akan menaruh uang di bank cukup banyak supaya semua hutang bisa dilunaskan. Lalu dia mengeluarkan pengumuman. Hanya satu cara untuk mendapatkannya. Yaitu kita harus datang sendiri ke bank itu dan meminta uangnya. Anda paham? Bagaimana kalau Anda tidak datang ke bank dan meminta uangnya? Anda masih apa? Anda masih berhutang. Ketika Yesus menjalani hidupnya, itu ibarat dia menaruh cukup uang di bank di surga. Untuk melunaskan hutang setiap orang di planet bumi. Tak seorang pun harus berhutang dosa. Tak seorang pun yang harus berdosa karena hutangnya. Sebab waktu Yesus hidup dan mati, hidupnya dan kematiannya adalah cukup. Untuk mengampuni dosa setiap orang di dunia, yaitu yang pernah hidup, yang sedang hidup dan yang akan hidup. Anda paham yang saya katakan? Tapi apa yang harus orang-orang itu lakukan? Mereka harus datang dengan iman pada Yesus Kristus yang sedang melayani di bilik suci. Dengan penyesalan, mengakui dosanya, dan percaya padanya. Dan berkata, Yesus, tolong berikanlah hidupmu dan perhitungkan itu kepadaku. Kumohon Yesus, berikanlah kematianmu dan perhitungkan itu padaku. Dan apabila saya secara pribadi melakukan ini, maka dosa-dosa saya diampuni, dan Tuhan memandang saya seakan-akan saya tidak pernah berbuat dosa. Sekarang, Anda berkata, pendeta, saya minta bukti. Kita harus lihat apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Kebanyakan orang Kristen menganggap pekerjaan Yesus sudah selesai di salib. Dan memang benar, keselamatan sudah tersedia ketika Yesus disalib berkata, sudah selesai. Tapi pertanyaan saya adalah, seandainya penyelamatan sudah selesai di salib, apa yang Yesus lakukan selama 2000 tahun yang terakhir? Kebanyakan orang Kristen tidak bisa menjawab ini. Yang Yesus lakukan adalah dia membuka bilik suci untuk pelayanan ini. Bagi orang yang datang untuk mengklaim. Apa yang Yesus telah lakukan di dunia ini, di pelataran bait suci. Sekarang, mari saya bacakan beberapa pernyataan tentang apa yang Yesus lakukan di surga.
Ini begitu jelas. 1 Timotius 2 ayat 5-6. 1 Timotius 2 ayat 5-6 dan perhatikan keterangan waktunya. Dikatakan di sini, karena hanya ada satu Allah, bentuk kalimat present. Dan satu, apa? Pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi apakah kita perlu pengantara? Ya, kita perlu. Perhatikan ini. Yang telah menyerahkan keterangan waktu apa di sini? Lampau. Kata telah, oke, yang telah menyerahkan dirinya. Sebagai tebusan bagi semua manusia. Perhatikan, ada sesuatu yang harus terjadi. Dikatakan di sini untuk jadi apa? Menjadi kesaksian pada waktu yang ditentukan. Coba saya tanya, kapan kesaksian dimulai? Tentang apa yang Yesus lakukan sewaktu dia mati di salib? Itu dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan para rasul mulai memberitakan Yesus Kristus pada hari Pentakosta. Anda paham? Kita lanjutkan membaca. Jadi katanya, karena Allah itu satu, dan pengantara antara Allah dan manusia itu satu. Manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya, yaitu pengorbanannya, sebagai tebusan bagi semua manusia. Perhatikan apa yang harus terjadi alhasil yang telah dilakukan Yesus. Dan kesaksian itu, bagaimana kesaksian itu dinyatakan pada waktunya, yaitu pada hari Pentakosta. Lalu Rasul Paulus menjelaskan, katanya, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai apa? Seorang pemberita dan rasul, yang kukatakan adalah kebenaran dalam Kristus, bukan dusta. Seorang pengajar bagi bangsa non-Yahudi dalam iman dan kebenaran. Tahukah Anda apa yang dihotbahkan oleh rasul-rasul itu? Khotbahnya adalah menyampaikan kepada dunia Yesus hidup dan mati untuk kamu. Datanglah dengan iman kepadanya, percaya padanya, bertobat, mengakui dosa-dosamu, percaya pada jasanya. Dan dia akan mengambil hidupnya dan kematiannya dan dia akan memperhitungkan itu sebagai milikmu. Itulah pekabaran para rasul. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutulis kepada kamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai. Siapa? Kita punya seorang pengantara pada Bapa. Yaitu Yesus Kristus, yang benar. Jadi apa yang sedang dilakukan Yesus sekarang? Dia adalah apa kita? Pembela kita di hadapan Bapa. Perhatikan Ibrani 7 ayat 25. Dikatakan di sini, Ibrani 7 ayat 25. Dikatakan di sini, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Siapa yang dia bisa selamatkan? Apakah dia selamatkan semua orang waktu dia disalibkan? Dengarkan baik-baik, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Bagaimana? Melalui dia, sebagai pengantara. Karena dia senantiasa hidup menjadi perantara kepada mereka. Siapakah mereka itu? Mereka yang datang kepada Allah melalui dia. Sekarang, saya mau Anda perhatikan Roma 8 ayat 31-34. Sekali lagi Yesus disebut sebagai pengantara, kita bisa datang kepadanya dengan iman. Dan kita bisa mengklaim apa yang dilakukannya dengan hidupnya dan dengan kematiannya. Roma 8 ayat 31-34. Siapakah yang akan menggugat umat pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati. Yang kemudian juga bangkit. Yang sudah berada di sebelah kanan Allah. Yang juga menjadi, apa? Yang juga menjadi pengantara bagi kita. Sekarang, coba saya tanya, apakah semua dosa diampuni di salib? Jika Anda tanya soal ini kepada kebanyakan orang Kristen, mereka akan menjawab, ya, semua dosa sudah diampuni di salib. Dengarkan, tidak semua dosa diampuni di salib. Saya akan membuktikannya secara alkitabiah. Karena, dengarkan yang saya katakan, pengampunan itu adalah hal pribadi. Itu adalah urusan perseorangan. Kehidupan dan kematian Yesus untuk semua orang. Hidupnya untuk setiap orang. Kematiannya untuk setiap orang. Tapi hanya mereka yang secara pribadi mengklaimnya, akan mendapatkan apa yang Yesus telah perbuat. Anda paham yang saya maksudkan? Sangatlah penting apa yang Yesus lakukan di bilik suci. Kebanyakan umat Kristen tidak menyadarinya. Kebanyakan orang Kristen berkata, oh, salib, salib. Yesus mati di salib, haleluya. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Apa yang dilakukannya selama 2000 tahun terakhir dalam bilik suci di bait suci surgawi? Sekarang saya akan bacakan beberapa ayat mengenai pengampunan. Perhatikan apa yang tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 46-47. Di sini Yesus bicara mengenai apa yang harus dihotbahkan oleh rasul-rasulnya. Pekabaran apa yang harus disampaikan oleh para rasul,
Apakah kebenaran pada masa itu? Lukas 24 ayat 46-47, tempatnya di ruang atas, pada malam setelah kebangkitannya. Katanya kepada mereka, ada tertulis, demikianlah Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Anda perhatikan di sini, Yesus mati lalu apa? Lalu bangkit. Itulah mezbah korban dan apa? Dan bejana pembasuhan. Sekarang perhatikan, demikianlah Kristus harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga supaya apa? Agar pertobatan dan apa lagi? Dan penghapusan dosa. Kata ini berarti pengampunan. Banyak versi-versi lain, penghapusan dosa, diterjemahkan, pengampunan. Dikatakan, bahwa pertobatan dan penghapusan dosa harus, apa? Dikabarkan dalam namanya kepada semua bangsa. Pekabaran apakah yang harus diberitakan oleh para rasul? Mereka harus memberitakan apa? Pertobatan dan apa lagi? Pengampunan dosa. Itulah pekabaran masa itu. Mari kita lihat para rasul mematuhi yang Yesus katakan. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di sini Rasul Petrus sedang berkhotbah pada hari Pentakosta. Setelah berkhotbah, banyak orang datang bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat sehubungan yang engkau katakan? Bahwa Yesus telah naik ke tangan kanan Allah, dia telah menjadi pemimpin umatnya sekarang. Dia ada di atas sana melayani umatnya. Apa yang harus kami lakukan? Perhatikan yang Petrus katakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Lalu kata Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Apa? Jadi, bertobat dan apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bila kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kita dipersatukan di dalam Dia, bukan? Saat itu hidupnya menjadi hidup kita. Saat itu kematiannya menjadi kematian kita. Sebab melalui baptisan, saya mati dan bangkit di dalam Dia. Jadi dikatakan, Petrus katakan bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu dibaptis di dalam Yesus Kristus, untuk apa? Untuk penghapusan dosa. Apakah semua dosa diampuni di salib? Tidak. Sebab dikatakan, bertobatlah dan dibaptis untuk pengampunan dosa. Lalu perhatikan, dikatakan juga, engkau akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Perhatikanlah dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Sekali lagi mari kita lihat kapankah Tuhan mengampuni dosa. Dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 31, yang berbicara mengenai Yesus. Dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri ke tangan kanannya menjadi pangeran dan juru selamat. Kemana Yesus pergi menurut pelajaran kita? Ke tangan kanan Allah, yang ada di tahtanya. Dan di mana tahtanya itu? Ada beberapa orang menganggap tahta itu selalu di bilik Maha Suci. Tidak, di bilik suci juga ada tahta, kita akan pelajari hal ini di dalam seminar kita. Jadi perhatikan dikatakan, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri ke tangan kanannya. Menjadi pemimpin dan juru selamat. Untuk apa? Untuk memberi apa? Pertobatan kepada Israel. Dan, apalagi, pengampunan dosa? Apakah pengampunan dosa diberikan setelah kenaikan Yesus Kristus? Atau diberikan sewaktu dia mati di salib? Itu setelah dia ditinggikan sebagai apa? Sebagai pemimpin dan juru selamat, untuk beri pertobatan dan pengampunan dosa. Perhatikan Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Kesaksikan Alkitab dalam hal ini sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 43, berbicara mengenai Yesus, dikatakan. Tentang dialah semua nabi bersaksi melalui namanya. Dengarkan baik-baik sekarang. Barang siapa? Apa maksudnya, barang siapa? Apakah perorangan atau beramai-ramai? Perorangan. Apakah Anda perhatikan di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah. Hendak kamu masing-masing berdiri dibaptis, dia katakan di sana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43? Dikatakan, tentang dia semua nabi menyaksikan melalui namanya, apa? Barang siapa yang percaya kepadanya. Dengarkan baik-baik sekarang, akan menerima pengampunan dosa. Apakah dosa diampuni sewaktu disalib? Tidak, sangat jelas tidak. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 dikatakan, barang siapa percaya di dalam dia, barang siapa artinya secara perorangan. Percaya di dalam dia, akan menerima pengampunan dosa. Perhatikan Kisah Para Rasul 8 ayat 20-23. Ini mengenai Simon Magus, orang yang mencoba membeli Roh Kudus. Dan Petrus menegurnya dengan keras.
Perhatikan apa yang dikatakan di Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Tetapi kata Petrus kepadanya, binasalah uangmu itu bersama engkau. Karena engkau menyangka, bahwa karunia Allah bisa dibeli dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak benar di hadapan Allah. Sekarang perhatikan apa katanya, bertobatlah dari kejahatanmu ini. Apa yang harus dilakukannya? Bertobat dari kejahatannya. Kemudian apa lagi? Berdoa kepada Allah di dalam nama siapa? Kita sudah tahu bahwa kita datang kepada Bapa melalui Kristus. Dan berdoalah kepada Tuhan sekiranya niat hatimu boleh. Apa? Diampuni? Apakah Simon Magus diampuni di salib? Tidak. Dia harus bertobat, dan berdoa kepada Tuhan, barulah dia akan diapakan? Barulah dia akan diampuni. Apakah Anda menangkap maknanya? Apakah yang Yesus lakukan ke surga? Apakah dia sedang berlibur selama 2000 tahun? Apakah hanya duduk-duduk menganggur, memainkan jari jemarinya? Saya bukan bersikap kurang hormat, tapi tidak demikian. Yesus sedang menerima orang-orang secara perorangan. Yang bertobat, yang mengaku dosa, dan yang percaya pada Yesus. Kita sekarang bisa mengklaim jasa dari hidupnya dan kematiannya di salib Kalvari. Sekarang, marilah kita bahas sejenak mengenai persyaratan pengampunan dosa. Ada yang mengatakan, hanya menerima Yesus Kristus, dan semuanya akan beres. Itu bukanlah ajaran perjanjian baru. Ada persyaratan-persyaratan untuk mendapat pengampunan. Saya akan menyebutkan 5 syarat yang jelas yang disebutkan di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah pertobatan. Saya mau membacakan beberapa ayat Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita sudah membacanya tadi, mari kita baca lagi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apakah syaratnya untuk mendapatkan pengampunan? Bertobatlah, kata Rasul Petrus. Perhatikan Lukas 17 ayat 3-4. Lukas 17 ayat 3-4. Perhatikan sekali lagi pemahaman mengenai pertobatan dan pengampunan. Apakah pertobatan itu sekaligus semua orang atau bersifat perseorangan? Perseorangan. Perhatikan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal. Bukankah ini syarat pengampunan? Ya. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Kini tiba pada bagian yang sulit. Jikalau ia berbuat dosa kepadamu 7 kali dalam sehari, dan 7 kali ia datang kepadamu berkata, saya menyesal, engkau harus ampuni. Tentu saja pertanyaan berikutnya, bagaimana kita ketahui pertobatannya sungguh-sungguh? Sesungguhnya itu bukan hak kita menentukan. Itulah sebabnya ada penghakiman yang akan kita bahas. Penghakimanlah nanti yang menentukan apakah suatu pertobatan itu sungguh-sungguh atau tidak. Itulah salah satu tujuan penghakiman yang akan kita bahas nanti. Mari kita bahas pertobatan sejati dan palsu. Apakah ada yang dimaksud pertobatan palsu? Tentu saja. Pertobatan palsu adalah apabila saya hanya menyesali akibat yang ditimbulkan oleh dosa. Anda bertanya apa maksudnya itu? Mari saya beri contoh. Tuhan beri saya 3 saudara perempuan. Tidak ada saudara laki-laki. Jadi 3 lawan 1. Terkadang saya berkelahi sangat sengit dengan saudara-saudara perempuan. Lalu ayah saya datang dan memanggil, Steve. Steve, kamu tidak dapat hidangan pencuci mulut. Itu penyiksaan. Dan tahukah Anda apa yang saya akan katakan? Saya akan berkata, ayah, saya menyesal ayah. Menyesalkah saya karena berkelahi dengan saudara saya? Tidak. Saya hanya menyesal karena saya tidak boleh mendapat hidangan pencuci mulut itu. Itu pertobatan palsu. Penyesalan itu hanya karena akibat dari dosa itu. Dan bukan penyesalan karena dosa itu sendiri. Dengarkanlah baik-baik. Kita tidak sanggup untuk bertobat. Pertobatan adalah karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Apa? Kamu bilang kita tidak sanggup bertobat? Tidak bisa. Bahkan sebenarnya saya tidak mau menyesal. Jika Tuhan tidak mengaruniakan pertobatan, saya tidak akan pernah bertobat. Jadi pertobatan pun dari Tuhan.
Anda bertanya, terdapat di manakah itu di Alkitab? Marilah baca 2 ayat. Kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 31, yang sudah kita baca. Tetapi kali ini kita lihat dari sudut yang berbeda. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, mari kita baca dengan cermat. Berbicara mengenai Kristus, dikatakan, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Menjadi pemimpin dan juru selamat. Dengarkan baik-baik, untuk apa? Untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Jadi siapa yang beri pertobatan? Tuhanlah yang memberi pertobatan. Secara alamiah kita tidak bisa bertobat. Nah, mengapa Tuhan yang beri kita pertobatan? Apa yang menyebabkan kita bertobat? Perhatikan Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, dikatakan di sini. Maukah engkau meremehkan kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu? Nah, perhatikan yang ini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk apa? Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Kepada pertobatan? Jadi, ketika saya menyadari saya jahat, saya tidak baik, dan saya emosi marah. Lalu saya memandang Yesus dan oh, Yesus, engkau begitu sempurna. Engkau begitu suci dan hebat, engkau tidak pernah emosi marah. Saya ini orang celaka. Tetapi kemudian saya berkata, tetapi engkau mati disalib untuk saya. Apa yang saya lakukan? Saya bertobat. Saya berkata, Yesus, saya menyesal dosa saya membuat engkau harus disalibkan. Yang telah membuat engkau menderita. Kebaikan Yesus, kerelaannya mengampuni saya itulah yang membawa saya kepada apa? Itulah yang membawa saya kepada pertobatan. Tahukah Anda kapan Adam dan Hawa sungguh-sungguh bertobat? Apakah mereka langsung bertobat setelah berbuat dosa? Benarkah? Malah mereka mencari pembenaran. Mereka tidak menyesal. Tahukah Anda kapan mereka sungguh-sungguh menyesal? Itu nanti waktu pertama kali mereka melakukan persembahan korban hewan. Dan Tuhan menjelaskan kepada mereka, domba itu melambangkan Yesus Kristus. Dosamu akan membunuh Yesus? Apakah kini cara pandang mereka terhadap dosa itu jadi berbeda? Mereka tidak lagi mencari pembenaran atas dosa. Jadi apabila kita mendapat gambaran di salib, kesempurnaan dan apa akibat dosa terhadap Yesus, itulah yang menunjukkan kebaikan Allah dan itu menuntun kita kepada apa? Itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Jadi pertobatan sejati itu apa? Pertobatan sejati itu berkata, saya menyesal. Atau merasa menyesal tanpa embel-embel, jika tetapi, atau mungkin. Bertobat artinya kita bukan menyesal sebab takut menerima hukuman. Atau kita ingin mendapatkan pahala. Tetapi semata-mata menyadari apa yang kita lakukan adalah salah. Dan menyadari kita meremukkan hati Yesus karena dosa kita. Anda paham apa pertobatan itu? Itu duka cita terhadap dosa. Karena akibat dosa itu menimpa sahabat kita, Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan pertobatan adalah memandang kebaikan Yesus Kristus di atas salib Kalvari. Apa yang Dia rela alami demi untuk mengampuni dosa kita. Lalu hati kita hancur oleh kesedihan dan bertobat sungguh-sungguh. Syarat yang kedua untuk menerima pengampunan. Yang pertama-tama pertobatan. Syarat kedua adalah pengakuan. Anda lihat, pertobatan semata-mata artinya menyesal sebab melakukan dosa. Pengakuan artinya mengungkapkan bahwa kita menyesal melakukan dosa. Perhatikan Daniel 9 ayat 4-5 sewaktu Daniel mengucapkan doanya yang indah yang akan kita pelajari juga nanti dalam seminar ini. Umat Allah sedang ditawan akibat dosa-dosa mereka, dan perhatikan yang dikatakannya. Maka aku memohon kepada Tuhan, Allahku, dan apa? Membuat pengakuan. Anda lihat, dia mengaku dengan mulutnya. Tidak menyesal di hati saja, tapi dia ucapkan. Selanjutnya, oh Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia dengan mereka yang mengasihi Dia. Dan dengan mereka yang taat perintah-perintahnya. Kami telah berbuat dosa dan berlaku keji. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Dengan menyimpang dari perintah dan hukum-Mu. Adakah alasan dan pembenaran yang sampaikan Daniel? Tidak ada. Apakah dengan ucapannya dia mengakui dosanya dan dosa bangsanya? Ya. Perhatikan Mazmur 32. Ini Mazmur yang Daud tulis setelah berzinah dengan Batsyeba. Mazmur 32, diberi judul Mazmur Penyesalan. Dan ayat 5, di sini Daud berkata, Aku mengakui dosaku kepadamu. Dan perbuatan jahatku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku.
Dan sebagai hasilnya apa yang terjadi? Dan engkau, apa? Dan engkau mengampuni kejahatan dosaku. Perhatikan Mazmur 38 ayat 18. Di sini sekali lagi pemazmur berkata, karena aku akan menyatakan perbuatan jahatku. Perhatikan, pengakuan dari bibir yang dapat terdengar. Aku akan menyatakan perbuatan jahatku, aku. Apa? Aku sangat berduka cita karena dosaku. Anda ingat kisah anak yang hilang? Anda tahu, dia meninggalkan rumah, berfoya-foya. Dia memalukan ayahnya dan masih jauh dari rumah dia bertobat dan apa yang dilakukannya. Dia merasa ditarik pulang oleh kasih ayahnya. Dia berkata, bahkan orang upahan di rumah bapakku hidup lebih layak daripada hidupku sekarang. Dia ditarik oleh kasih ayahnya. Dan ketika dia tiba di rumah, apa katanya? Apakah dia diam saja? Dia pulang dan bertobat dan dia tidak berkata apa-apa? Tidak, dia berkata apa? Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anakmu. Lalu apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya mengambil jubah yang terindah dan mengenakan kepadanya. Itulah dibenarkan atau justification, ditutupi oleh kebenaran Yesus Kristus. Tetapi dia mengakui dosanya, dan dia bertobat selagi dia masih jauh dari rumah. Anda ingat kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai? Mereka pergi ke bait suci untuk berdoa. Alkitab berkata, orang Farisi itu berdoa kepada dirinya, "Ya Allah, aku bersyukur. Aku tidak sama seperti orang lain, terutama seperti pemungut cukai yang celaka ini." Apa kata pemungut cukai? Alkitab berkata, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, dan dia memukuli dadanya. Dan apa katanya? Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan Alkitab berkata pemungut cukai itu pulang dibenarkan, yang artinya adalah dia pulang diampuni. Perhatikan Kisah Para Rasul 19 ayat 18-19. Ini mengenai sekelompok orang yang sangat jahat. Anda tahu, mereka terlibat spiritisme. Dan mereka menerima Yesus Kristus. Perhatikan apa yang mereka lakukan sebagai hasilnya. Kisah Para Rasul 19 ayat 18-19. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang. Apa? Datang mengaku dan mengungkapkan. Apanya? Perbuatan-perbuatan mereka. Ini pengakuan terbuka di depan umum. Juga banyak di antara mereka, yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya. Bagaimana? Di depan mata semua orang. Dan mereka menghitung nilai kitab-kitab itu. Dan nilainya adalah 50.000 uang perak. Perhatikan Roma 10 ayat 10. Masih mengenai syarat nomor 2, pengakuan. Di sini dikatakan, karena dengan hati, orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Anda semua sudah sangat kenal ayat ini, bahkan sudah menghafalnya. 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan, jika kita, apa? Bukankah ada syarat untuk mendapat pengampunan? Ya. Jikalau kita mengaku segala dosa kita. Dia, apa? Dia adalah setia dan adil mengampuni dosa-dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haruskah kita mengakui agar kita dapat menerima pengampunan? Dan haruskah kita bertobat agar kita bisa mengakui dosa kita? Tentu saja. 1 ayat lagi yang membahas pengakuan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya. Dan ini jembatan menuju syarat berikutnya. Siapa yang mengakuinya dan, apa? Dan meninggalkannya, akan mendapatkan belas kasihan. Sekarang, marilah kita bahas dengan cepat syarat ketiga untuk menerima pengampunan. Kita harus beriman dalam Kristus. Kita harus percaya pada jasanya. Kita harus percaya bahwa Dia akan bersedia memberikan hidupnya dan kematiannya. Dan diperhitungkan sebagai milik kita. Setelah kita bertobat dan mengakui dosa kita, lalu kita berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa yang celaka. Saya mengakuinya dengan bibir saya merasakannya di dalam hati saya. Kumohon Yesus, ku percaya dan beriman padamu. Ambillah hidupmu dan perhitungkanlah itu sebagai milikku. Ambillah kematianmu, perhitungkanlah kepadaku agar engkau memandang aku seolah-olah aku tidak pernah berdosa. Jika saya beriman seperti itu dalam Yesus, Yesus akan melakukannya. Perhatikan Kisah Para Rasul 10 ayat 43, kita bahas mengenai mempercayai dan beriman pada Yesus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43, tentang Yesus. Tentang Dialah semua nabi-nabi bersaksi, bahwa barang siapa. Bagaimana? Barang siapa percaya di dalam Dia, melalui namanya, ia akan mendapat
Apa? Akan menerima penghapusan dosa, atau pengampunan dosa? Tentu saja, Anda tahu ayat terkenal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti di perjanjian lama, umat Israel yang memandang ular yang ditinggikan di padang gurun mereka diselamatkan. Demikian pula jika kita memandang Yesus dan beriman dalam hidup dan matinya. Kita akan memperoleh jaminan pengampunannya. 1 Yohanes 2 ayat 1, kita sudah baca sebelumnya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Yesus Kristus, yang benar. Mengapa dikatakan Yesus Kristus yang benar? Sebab dia bisa datang kepada Bapa dan berkata, Bapa, pendeta Bor baru saja bertobat. Karena dia telah lihat kemurahan kita, dan telah mengakui dosanya, dan percaya pada jasaku. Engkau tahu, nilai hidupnya tak sampai 10 sen, dan engkau kelak harus binasakan dia, tapi telah mengklaim aku juru selamatnya. Jadi, Bapa, ambillah kebenaranku dan perhitungkanlah itu sebagai miliknya. Itulah sebabnya adalah penting bagi Yesus Kristus yang benar untuk mewakili saya di hadapan Tuhan. Mari saya baca sepintas beberapa tulisannya di sini dari buku Ellen White, Faith and Works. Saya anjurkan Anda bisa mendapatkannya, ini luar biasa. Di halaman 106 dia katakan, kebenaran Kristuslah yang membuat orang berdosa yang sudah bertobat diterima oleh Tuhan dan dibenarkan. Jadi apa? Kebenaran Kristus menjadikan orang berdosa yang telah apa? Orang berdosa yang sudah bertobat bisa diterima oleh Tuhan dan dibenarkan, itu artinya diampuni. Ini bagian yang membesarkan hati. Betapapun berdosanya hidupnya dulu. Jika dia beriman dalam Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia berdiri di hadapan Allah. Diperhitungkan benar oleh jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat itu. Bukankah itu kabar baik? Dalam buku renungan harian tulisan Ellen White, The Faith I Live By, halaman 107, dia berkata, kasih karunia Kristus membenarkan orang berdosa dengan gratis. Tanpa jasa apapun atau perilaku yang diakui dari orang itu. Pembenaran adalah pengampunan dosa yang sempurna dan sepenuhnya. Lalu perhatikan ini, pada saat orang berdosa menerima Kristus dengan iman. Saat itu juga dia diampuni. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya. Dan tidak perlu lagi ragu akan karunia pengampunan Allah. Bukankah ini kabar baik? Lihatlah, Ellen White percaya pembenaran oleh iman. Apabila kita menerima Yesus kita bisa mempunyai jaminan keselamatan. Bukan di dalam diri kita tapi di dalam Dia. Marilah kita menuju ke syarat yang keempat. Iman atau percaya kita dalam Yesus harus menghasilkan perbuatan yang baik. Nah perhatikan, jika kita diselamatkan oleh perbuatan berarti kita diselamatkan karena perbuatan. Iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik. Iman yang tidak disertai perbuatan baik adalah iman palsu. Ada yang berkata, hanya percaya saja. Nah, Alkitab berkata bahwa iblis pun percaya. Si jahat percaya dalam pikirannya, di dalam kepalanya, bahwa Yesus sudah mati. Dia dikuburkan, dia sudah bangkit dan berada di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi jika iman dan percaya kita dalam Yesus tidak merubah hidup, itu adalah hubungan yang palsu dengan Kristus. Kita baca di Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya. Dan apa? Dan meninggalkannya akan, apa? Mendapatkan belas kasihan? Yohanes Pembaptis berkata kita harus menghasilkan buah yang keluar dari hasil pertobatan. Dia berkata, buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya jika buah-buahnya terlihat, maka pertobatan itu sejati. Dan Anda tahu, Yesus pernah berkata, dari iman kamu akan mengenalnya. Oh, terima kasih banyak. Yesus tidak berkata, dari imannya kamu akan mengenalnya. Dia berkata dari apanya? Dari buah-buahnya kamu akan mengenalnya? Dan di Yakobus pasal 2, saya tidak akan membacanya karena kita tidak punya waktu. Yakobus 2 ayat 14-25, di sana Yakobus saudara Yesus. Dia saudara tiri, anak Yusuf dari perkawinan sebelumnya. Karena Yusuf sudah pernah menikah sebelumnya. Dia berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba saya tanya, bisakah iman yang mati menyelamatkan Anda? Tidak. Nah, apa kaitannya antara iman dengan perbuatan? Iman adalah tenaga yang menggerakkan dan perbuatan mengikuti iman. Ini ibarat kita menjalankan mobil dan hidupkan mesinnya. Coba saya tanya,
roda mana yang bergerak dulu? Yang depan atau yang belakang? Biasanya orang bertanya, mobilnya yang front wheel drive, atau yang back wheel drive. Tidak jadi soal, karena kalaupun mobil itu yang back wheel drive, sewaktu roda belakang bergerak, roda depan mengikutinya. Itulah kaitan antara iman dengan perbuatan. Iman adalah tenaga penggeraknya dan perbuatan adalah hasil dari iman. Dan jika tidak ada perbuatan, jika hidup kita tidak ada perubahan, jika kita tetap hidup seperti iblis. Bagaimana kita berkata bahwa kita mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Yesus berkata, bila kita melekat pada pokok anggur, kita bukan saja menghasilkan buah, tapi apa? Menghasilkan banyak buah. Jika hubungan kita dengan Yesus tidak merubah hidup kita, berarti itu adalah iman yang palsu. Oleh karena itu kita harus bertobat, harus mengakui dosa kita, harus percaya pada jasa Yesus. Dan kita harus memiliki percaya dan iman yang merubah hidup kita. Saya akan bahas dengan singkat syarat terakhir, dan itu adalah baptisan. Anda ingat Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Apa? Memberi dirimu dibaptis. Baptisan adalah syarat menerima pembenaran. Sebagaimana sudah kita simak, Yesus hidup. Dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Nah, bagaimana saya bisa disatukan dalam apa yang dilakukan Yesus? Bagaimana Tuhan memandang saya sebagai yang sudah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan dalam Kristus? Itu melalui upacara baptisan. Anda lihat, sewaktu saya dibaptiskan, saya disatukan di dalam Kristus. Di kitab Galatia pasal 3, Rasul Paulus berkata bahwa mereka yang telah menerima Yesus Kristus telah dibaptiskan di dalam Kristus, mereka telah mengenakan Yesus Kristus. Maka sekarang, karena saya sudah berada di dalam Kristus Yesus, Yesus datang ke hadapan Bapa dan berkata, Bapa, saya mendapat saudara baru. Dan Bapa berkata, oh, sungguh. Siapa namanya? Pendeta Bor. Lalu Bapak berkata, oh, Pendeta Bor adalah saudaramu. Nah, jika dia adalah saudaramu, dia juga menjadi anakku. Itulah yang dimaksud Yesus ketika dia berkata bahwa kita telah diterima melalui dia.